밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Gusali Pratama dengan NIM 23110033 dari Prodi Farmasi 2023. Di sini Alda akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah biologi sel dengan materi komunikasi antar sel oleh dosen pengampu Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Definisi dari komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel atau intracellular communication merujuk pada pertukaran informasi atau sinyal antara sel-sel di dalam organisme atau sistem biologis. Hal ini esensial untuk koordinasi aktivitas sel dan fungsi organisme secara keseluruhan. Jenis komunikasi antar sel. Di dalam tubuh manusia terdapat dua jenis komunikasi antar sel, yaitu yang pertama, Wirth system atau komunikasi melalui saraf atau listrik, dan yang kedua yaitu non-Wirth system atau komunikasi kimiawi. Sedangkan komunikasi intrasel adalah komunikasi yang terjadi di dalam sel. Komunikasi intrasel merupakan proses pengubahan sinyal di dalam sel itu sendiri. Mekanisme komunikasi antara sel. Komunikasi antara sel dapat melalui ligen, yaitu berupa molekul signal dan reseptor protein sebagai molekul reseptor. Reseptor terletak di plasma membran atau di sel. Terdapat 4 mekanisme komunikasi seluler, antara lain yaitu kontak langsung atau direct contact, pensinyalan parenkin atau parenkin signaling, pensinyalan endokrin atau endokrin signaling, dan pensinyalan synaptik atau synaptic signaling. Baiklah, akan kita bahas salah satu jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu kontak langsung atau direct contact. Jenis komunikasi sel yang ke-1 dengan kontak langsung adalah molekul pada permukaan satu sel yang dikondisikan oleh reseptor pada sel sebelahnya. Berikut gambar dari kontak dependent. Next. Jenis komunikasi antar sel yang kedua yaitu pensinyalan parenkin atau parenkin signaling. Jenis komunikasi sel yang kedua adalah pensinyalan parenkin. Signal yang dikeluarkan dari sel memberikan efek pada sel yang di sebelahnya. Berikut gambar dari pensinyalan parenkin. Next. Jenis komunikasi antar sel yang ketiga yaitu pensinyalan endokrin atau endokrin signaling. Jenis komunikasi sel yang ketiga adalah pensinyalan endokrin. Hormon dikeluarkan dari sel berefek ke sel lain melalui badan sel. Pada hewan, pensinyalan endokrin. Berikut gambar dari pensinyalan endokrin. Next. Jenis komunikasi antar sel yang keempat adalah pensinyalan sinaptik atau synaptic signaling. Jenis komunikasi sel yang keempat adalah pensinyalan sinaptik. Sel saraf mengeluarkan signalin atau neurotransmitter di mana sebagai pengikat reseptor pada sel di dekatnya. Berikut gambar dari pensinyalan sinaptik. Baiklah, terdapat komunikasi sel pensinyalan sinap. Sinap adalah tempat kontrak antara sel yang dapat dirangsang. Sinapsis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sinapsis kimia dan yang kedua sinapsis listrik. Mari kita bahas satu-satu. Baiklah, yang pertama ada sinapsis kimia. Sinapsis kimia yaitu sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis atau ruang sempit di antara sel pengiriman dan sel target. Komunikasi antara sel dengan cara melewatkan senyawa kimia melalui saluran yang diatur oleh perubahan jumlah ion. Berikut ilustrasi atau gambar dari pensinyalan sinapsis kimia. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Next, yang kedua sinapsis listrik. Sinapsis listrik adalah persambungan antara sinaps melalui saluran tipis intraseluler atau connexons. Hubungan dua buah sel berupa arus listrik secara langsung. Gap junction di antara kedua yang berkontak dan mengalir alur listrik terjadi di sel-sel jantung, otot polos, di saluran pencernaan beberapa neurons di retina mata. Berikut gambar atau ilustrasi dari pensinyalan sinapsis listrik. Next. Terdapat tahap pensinyalan.
Pada komunikasi sel ini memiliki 3 tahap pensinyalan. Pada saat sel bertemu, sinyal harus dikenali oleh molekul reseptor spesifik dan informasi yang dibawa sinyal tersebut harus dibuat ke bentuk lain atau ditransduksi di dalam sel tersebut sebelum sel yang bersangkutan dapat meresponnya. 3 tahapan pensilan yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua transduksi, dan yang ketiga respons. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, tahap penerimaan atau reception. Pada tahap penerimaan atau reception, sinyal merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar oleh sel target. Sinyal kimiawi yang terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Pada tahap pengikatan, molekul sinyal mengubah protein reseptor, dengan demikian mengawali atau menginisiasi proses transduksi. Lanjut, yang kedua, tahap transduksi. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Sinyal yang tereduksi memicu respon seluler spesifik. Yang ketiga, tahap respon. Respons dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalis oleh suatu enzim atau seperti glikogen fosforilase, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Berikut gambar atau ilustrasi dari tahap pensinyalan. Yang pertama udah kelihatan kalau ini reception, transduction, dan respon. Penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi, molekul sinyal terikat pada protein reseptor. Protein mengalami perubahan bentuk, molekul sinyal mempunyai bentuk yang berkomplementer dengan tempat reseptor dan molekul terikat dengan tempat tersebut. Molekul sinyal seperti ligan, pengikatan ligan menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan konformasi atau bentuk. Perubahan bentuk akan mengaktifkan reseptor sehingga berinteraksi dengan molekul seluler lainnya. Penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi memiliki 3 tipe reseptor membran, yaitu reseptor terkait protein G, reseptor tirosin kinase, dan reseptor saluran ion. Struktur reseptor terkait protein G merupakan polipeptida tunggal yang digambarkan dengan sebuah pita memiliki 7 heliks alfa transmembran. Berikut struktur dari reseptor terkait protein G. Next, cara memfungsikan reseptor terkait protein G. Dalam tipe reseptor ini berubah protein membran yang bekerja bersama dengan protein G dan protein lainnya, biasanya suatu enzim. Dalam ketidakadaan molekul sinyal ekstraseluler spesifik untuk reseptor, ketiga protein berada dalam bentuk indikatif. Protein G inaktif memiliki satu molekul GDP yang terikat padanya. Apabila molekul sinyal terikat dengan reseptor, reseptor akan berubah bentuk sedemikian rupa sehingga reseptor ini mengikat dan mengaktifkan protein G. Satu molekul GTP menggantikan GDP pada protein G. Protein G aktif yang bergerak leluasa di sepanjang membran, mengikat dan mengaktifkan enzimnya yang memicu langkah berikutnya dalam jalur itu yang menimbulkan respons yang sel yang bersangkutan. Protein G mengkatalisis hidrolisis GTP dan melepaskannya dari enzim, siap digunakan ketiga protein tetapi melekat pada membran plasma. Berikut struktur dari reseptor tirosin kinase. Reseptor ion. Pada reseptor saluran ion memiliki gerbang ligan. Reseptor merupakan protein transmembar dalam membran plasma yang membuka untuk membiarkan aliran dari jenis ion spesifik yang melintasi membran ketika molekul sinyal spesifik terikat pada sisi ekstraseluler protein tersebut. Reseptor intraseluler. Pada reseptor intraseluler, tidak semua reseptor sinyal berupa protein membran. Sebagian berupa protein yang terletak di sitoplasma atau nukleus sel target. Untuk mencapai reseptor, pesan kimiawi harus dapat melintasi membran plasma sel targetnya. Ukuran kecil sehingga melewati fosfolipida membran atau molekul berupa lipida sehingga terlalu dalam membran ini. Message kimiawi, hormon steroid, hormon tiroid, dan nitrit oksid atau NO. Berikut gambar dari reseptor kanal ion. Dapat dilihat pada di 4 gambar berikut. Berikutnya ada jalur transduksi sinyal. Jalur transduksi sinyal atau signal
transduction pathways adalah jalur-jalur merelay sinyal dari reseptor ke respon seluler. Pengikatan molekul sinyal ekstraseluler spesifik pada reseptor membran memicu langkah pertama seperti kartu domino. Fosforilasi protein suatu cara pengaturan yang umum dalam sel. Mekanisme utama transduksi sinyal adalah reseptor yang diaktifkan sinyal akan mengaktifkan protein lain untuk menggantikan molekul lain dan seterusnya. Berikut jalur dari transduksi sinyal. Next. Oke. Mungkin hanya itu yang Alda dapat sampaikan. Kurang lebihnya Alda mohon maaf. Thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.